Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif berkata al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad di dalam kitab beliau Risalah Mu'awanah. Mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radiyallahu ta'ala anhu wa ankum bil anqal. Ya Musa, inni alaitu ala nafsi, inni la utimmu limudbirin anni amalan wa la uqatti anna amala kulli man yu'ammilu ghairi wa mimman dhahara man istanada ila siwai wala utilanna man istanada ila siwai wala utilanna wahsyata man istanasa bighairi wala u'ridanna amman ahabba habiban siwai. Ya Musa, baca artinya dulu. Wahai Musa, aku telah bersumpah tidak akan aku sempurnakan amalan yang membelakangiku. Tidak akan kusampaikan harapan siapa yang mengharap selain dariku. Tidak akan kuberi kekuatan siapa yang menyandarkan diri kepada selain dariku. Tidak akan kuhapus duka cita siapa yang merasa paling akrab atau dekat dengan selain aku, dan tidak aku terima kedekatan siapa yang lebih mencintai selain dariku. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, inna li ibadan inna juni asgaitu ilaihim wa inna duni aqbaltu alaihim wa in aqbalu alayya adnaituhum wa in danu minni qarrabtuhum wa in qarrabu minni kannaftuhum wa in walaituhum wa in safuni safaituhum wa in amilu bi wa min amilu li jazaituhum. Ana mudabbiru umurihim wasailu qulubihim wa ahwalihim lam aj'al liqulubihim rahatan illa fi dhikri fahuwa liasqamihim shifaun wa ala qulubihim diyaun la tasta'nisuna illa bi wa la yuhituna rihala qulubihim illa indi wa la tastakiru bihim qararun illa ilayya. Wahai Musa, ada hamba-hambaku yang bila mana mereka bermunajat kepadaku, aku senantiasa mendatangi mereka. Bila mana mereka mendatangiku, senantiasa kuhampiri mereka. Bila mana mereka mendekat kepadaku, senantiasa kudekap mereka. Bila mana mereka mengeratkan hubungannya denganku, senantiasa aku mengeratkan dengan mereka. Bila mana mereka berbaikan denganku, senantiasa aku pun berbaikan dengan mereka. Dan bila mana mereka melakukan sesuatu untukku, kuberi mereka imbalan. Akulah yang senantiasa mentakdirkan urusan mereka, dan akulah pula yang senantiasa mengendalikan jiwa-jiwa dan ahwal mereka. Tidak ada ketenangan bagi hati mereka kecuali dalam mengingatku. Penyebutan namaku adalah penawar segala penyakit mereka dan pemberi cahaya-cahaya bagi hati mereka. Tidaklah mereka itu pernah merasa aman kecuali apabila bersamaku. Tidaklah mereka pernah mengungkap seluruh isi hati mereka kecuali di sisiku, dan tidaklah mereka akan merasa tenang
kecuali ketika mereka menuju kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul dan kita sudah berada di penutup daripada kitab Risalatul Muawanah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan di dalam penutup ini membawa kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala apa yang telah kita ketahui dan kita dapatkan. Wal Imamul Haddad di penghujung kitab ini beliau menukil tentang bagaimana hadisil qudsi, atau bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kepada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, ya Musa inni alaitu ala nafsi, wahai Musa saya bersumpah atas zatku. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, atas zatku bahwasanya inni la utimmu limudbirin anni amalan. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tidak akan aku sempurnakan amalan yang membelakangiku. Maksud amalan yang membelakangi dari Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan selain tujuannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari karenanya tariqah Sadatuna Al-Ba'alawi, tariqatnya kami Sadatuna Al-Abi Alawi, yaitu ada 5. Yang pertama al-ilm. Tariqat kami yang pertama adalah berbekal dengan ilmu. Kemudian ilmu bukan hanya sekedar dituntut. Tariqat yang kedua al-amal, mengamalkan akan ilmu. Kemudian yang ketiga al-wara', mempunyai sifat wara'. Kemudian tariqah kami yang keempat adalah al-khauf, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah al-ikhlas. Ini tariqah Sadatuna Al-Abi Alawi. Maka siapa orang yang mengambil dari 5 perkara tersebut, bagian-bagiannya dari ilmu wal amal wal khauf wal riya wal ikhlas, maka dia telah menempuh tariqah Sadatuna Al-Abi Alawi. Dari karenanya dikatakan ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq. Sesuatu yang paling mulia diturunkan dari langit adalah taufik. Dan sesuatu yang paling mulia wa ajallu ma yas'adu minal ard, dan perkara yang paling mulia yang diangkat dari bumi, yang keluar dari bumi maksudnya adalah al-ikhlas. Dari karenanya modal utama kita agar mendapatkan keberuntungan ketika berjumpa besok kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah beramal dengan ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai maka setiap orang yang beramal membelakangi Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah, tujuannya selain daripada Allah, maka Allah bersumpah tidak akan pernah menyempurnakan amal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala ugatti'anna amala kulli man yu'ammilu ghairi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan aku sampaikan harapan siapapun yang mengharap selain dariku. Tidak ada yang kita harap selain Allah.
dan pintunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ingin harapan kita terwujud, maka bertawassullah dengan Zainil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam qasidahnya bahwasanya beliau mengatakan la ilaha illallah di dalam akhir daripada qasidah salawatullahi taghsha. Ma raja' min dhaka khaib. Naam. Siapapun man tawajjah nahwa babik ma raja' min dhaka khaib. Siapapun orang yang menuju man tawajjah nahwa babik, siapa orang yang menuju pintumu wahai Rasulullah, ma raja' min dhaka khaib, maka dia tidak akan pernah pulang dari pintunya Nabi Muhammad dalam keadaan sia-sia. Dari karenanya ingin semua harapan kita terwujud, maka berharaplah kepada Allah melalui pintu wasilah terbesar kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainil Wujud. Begitu. Kebanyakannya kalau kita mengharap dengan manusia, kebanyakannya sakit hati. Kebanyakannya kalau mengharap dengan manusia itu kekecewaan yang kita dapatkan. Tapi setiap orang yang berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap hamba yang menaruh harapan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan sesuatu yang mana di sana mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Dari karenanya taruhkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimman dhahara man istanada ila siwa'i wa la utilanna wahsyata man istanasa bi ghairi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah aku berikan kekuatan siapa yang menyandarkan diri kepada selain dari aku. Siapapun yang meminta pertolongan selain daripada Allah tidak akan pernah diberikan kekuatan. Dari karenanya di dalam perkataan, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan pesan kepada Abdullah bin Abbas dan kita semua, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Bukan berarti ketika kita minta tolong sama manusia hukumnya syirik, tidak. Kita minta tolong sama istri kita, tolong bikinkan kopi, tolong bikinkan teh, tolong bikinkan ini. Bukan berarti minta tolong dengan makhluk adalah syirik. Akan tetapi di sana bagaimana kita melihat ketika minta tolong dengan manusia, kemudian di dalam hati kita sudah permanen bahwasanya manusia la haula wala quwwah, mereka tidak punya daya, mereka tidak punya upaya. Gerak-gerik mereka atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menyuguhkan apa yang kita mau, kita pun dianjurkan untuk berterima kasih kepada mereka, wujud syukurnya kita kepada Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih dengan manusia, maka dia tidak benar di dalam cara bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jangan sampai kita mengatakan orang yang minta tolong selain dari Allah syirik. Tetap kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Wa la utilanna wahsyata man ista'nasa bi ghairi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan tidak akan aku hapus duka cita siapa yang merasa paling akrab atau paling dekat dengan selain aku. Tidak akan pernah terhapus. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah paling dekat segala-galanya. Dan tidak aku terima kedatangan siapa yang lebih mencintai selain dariku. Dari karenanya kesempurnaan iman itu terletak di dalam bagaimana kadar kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi Muhammad. Dalam riwayat hatta yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaih. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari keluarganya, sampai dari hartanya, sampai dari dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Apabila kita benar-benar mencintai Allah, buktikan cintanya kita kepada Allah dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Dan jika kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, buktikan cintanya kita kepada Nabi Muhammad dengan mencintai para ahlul bait, para zuriatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baitil Mustafa at-Tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Begitu. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan, ya Musa, inna li ibadan inna juni asghaitu ilaihim wa inna duni aqbaltu alaihim wa in aqbalu alayya adnaituhum wa in danaw minni qarrabtuhum wa in qarrabu minni kannaftuhum wa in waluni wallaituhum wa in safuni safaituhum wa in amilu li jazaituhum ana mudabbiru umurihim wa sa'isu qulubihim wa ahwalihim lam aj'al li qulubihim rahatan illa fi dhikri. Ini sifat para aulia. Ini para aulia semuanya di sini. Para kekasih-kekasih Allah. Coba lihat apa kata Allah, wahai Musa, ada hamba-hambaku, tetap tetelnya hamba. Setinggi apapun derajat seseorang di sisi Allah, maka derajat yang paling tinggi adalah magam ubudiyah, magam penghambaan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sebuah mukjizat terbesar sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi kita Muhammad tetap pangkat beliau adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam ayat yang lain ketika Allah berjumpa dengan ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana ketika peristiwa Mi'raj tersebut dalam surah An-Najm, bagaimana Allah mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Terus dipanggil dengan hamba, abd. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sebenarnya, insyaallah. Hamba yang sebenarnya, hamba yang selalu mengerti, bukan hamba yang minta dimengerti. Hamba yang sebenarnya adalah hamba yang mengakui dengan kelemahan dan kefakirannya. Hamba yang sebenarnya adalah mengakui dengan kelemahannya. Hamba yang sebenarnya mengakui dengan keterbatasannya. Dari karenanya jangan sampai kita mengatakan ana abd, saya hamba, tapi amal kita, perbuatan kita seperti bukan hamba. Dari karenanya Allah sampai mengatakan aku punya hamba-hamba, kata Allah, yang mana apabila mereka bermunajat kepadaku, inna juni, apabila mereka bermunajat kepadaku, asghaitu ilaihim, Allah, apabila mereka bermunajat kepadaku, aku akan asghaitu ilaihim, saya akan mendatangi mereka, saya akan menyimak apa yang mereka katakan. Orang kalau sudah bicara, disimak pembicaraannya, direspon pembicaraannya, senangnya luar biasa. Ini ada hamba-hamba yang sangat luar biasa nih, macam ini.
Mereka bermunajat kepada Allah, disimak oleh Allah, disimak dan dijawab. Asghaitu ilaihim, aku simak, kata Allah. Dari karenanya diantaranya sahib Tanggul Al-Habib siapa? Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ada bagaimana doa beliau secepat kilat. Apakah kita bisa mendapatkan kedudukan yang semacam itu? Bisa. Dengan cara apa? Salah satunya atib mat'amak. Perbaiki setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Kontrol setiap rizki yang masuk dalam kepemilikan kita, dari transaksi yang mana halal, syubhat atau haram. Bagaimana mungkin seseorang yang dalam keadaan musafir adalah salah satu keadaan mustajab berdoa, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya dari yang haram, dia yang minum dari yang haram. Bukan makanannya yang haram, makanannya mungkin halal, tapi hasil uang yang dia belikan makanan tersebut adalah dari hasil transaksi yang haram. Pakaiannya halal, tapi uang yang dia belikan untuk membeli pakaian tersebut dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin orang ini mau diijabah doanya? Luar biasa. Bahkan mereka itu, para wali itu, surganya didahulukan di dunia, sehingga apapun yang mereka mau belum mereka ucapkan, baru tergeletek di dalam hati mereka, terlintas dalam benak mereka, diwujudkan oleh Allah. Bagaimana kuncinya? Mereka adalah orang yang benar-benar duduk di maqam ubudiyah, dan pemimpin mereka adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Inna li ibadan idza najuni asghait wa inna duni, jika mereka memanggilku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka memanggilku, jika mereka memanggilku, wa inna duni, jika mereka memanggilku, aqbaltu alaihim, saya menghadap kepadanya. Ada orang yang dipanggil, kalau kita biasanya manggil orang Waalaikum, ada orang di dalam, maka hendak bukai kita, ini nang nasib aja lagi. Waalaikum, masa kadusah kita mengirim, nelpon aja. Siapa nelpon? Oh, udah ada penting diangkat. Apa? Jalal namanya. Kalau sudah penting, paling apa ini? Apalagi nomor tidak dikenal. Oh, ini siapa yang nelpon? Tapi kalau yang nelpon adalah orang yang memang di sana namanya pun beda di handphonenya, namanya pun di sana ada love-nya, 3 lagi love-nya, oh putih semua, artinya cinta suci. Masya Allah. Langsung baru satu kali tit, langsung diangkat. Marhaba, assalamualaikum, ada apa? Langsung diangkat. Kenapa? Beda nih, orang punya kedudukan. Itu baru di dunia. Bagaimana kita di sisi Allah? Lahum darajat 'inda rabbihim. Dari karenanya penting kita minta doa. Nih tadi masya Allah salat hajat bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, khususnya warga Kapuas dan secara umum seluruh calon jemaah haji, kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan mendapatkan kemudahan di dalam beramal dan ibadah di sana, dan mudah-mudahan segala amalnya dimudahkan oleh Allah dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah berangkat atau yang akan berangkat. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, dan kita perlu minta doa sama mereka. Kenapa? Mereka berada di mawatinis syarifah, di tempat-tempat istimewa, tempat-tempat mulia. Minta doa. Nabi Muhammad tidak gengsi minta doa. Ente orang gengsi minta doa, siapa ente? Sayyidina Umar ketika minta izin sama Nabi Muhammad mau pergi ke Mekah, mau melaksanakan ibadah, minta izin sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? La tansana ya ukhayya min du'aik, jangan lupa doakan saya. Ini Sayyidina Umar masuk Islam dengan sebabnya Nabi Muhammad. Wa kita Mekah,
Mekah termuliakan kenapa? Ya Makkatan madza naqul wa fiki qad wulidar rasul. Mekah termuliakan kenapa? Di sana terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itu Nabi Muhammad tetap minta doa sama Sayyidina Umar. Nah, kita diajarkan yang semacam itu. Ada orang mau berangkat haji, jangan kita alah berangkat haji, paling juga pamer. Lah, busuknya hati kita kenapa? Ada apa dengan hati kita? Orang berangkat haji, tolong doakan guru, tolong doakan ulun di sana, tolong sampaikan salam saya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Hah? Tuh mereka, dan mereka orang-orang hujjaj adalah wafdullah, tetamunya Allah. Sampai Nabi Muhammad mengatakan jika mereka meminta, saya kasih. Karena ibadah haji ini bukan hanya maliyah, tapi juga badaniyah. Hartanya dikeluarkan, badannya, energi harus sehat di sana. Sehingga mereka adalah tetamunya Allah. Jika meminta pasti dikasih. Apapun yang mereka inginkan diwujudkan. Maka dari karenanya berdoalah dengan sesuatu yang mahal. Jangan hanya minta yang murahan, tak yang mahal. Sampai di sana cari di Multazam, cari di Mizab, cari di pintu Ka'bah. Walhasil tempat-tempat syarifah, ayyam Arafah, kemudian asyiyat hari Arafah, Muzdalifah, ayyam Mina, hari-hari Mina, ayyamut tasyrik, kemudian semuanya di sana mawatin syarifah. Minta doa. Begitu. Dan haji yang mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah. Tidak ada balasannya kecuali sorga. Tapi sorga tidak bisa dibeli dengan gratis, harus ada usahanya. Apa usahanya? Linul kalam, perkataan yang baik, lemah lembut sampai di sana. Kemudian it'amut ta'am, ngasih makan sama orang lain. Kan biasanya ada di sana orang ngantri, nafaqah fi sabilillah, nafaqah fi sabilillah. Satu orangnya 5 real, kita nyumbang 500 untuk berapa orang. Jangan kita ikut ngantri. Masya Allah, kita ikut ngantri di sana. Bu, berapa orang raminya 74, mantri aja sudah di sana. Tahu-taunya ya Allah, mantri yang haula kita ya bismillah. Dan pintar-pintar beramal di sana. Di sana kaliannya kali lipatnya luar biasa. Cari hari yang istimewa, hari Senin. Cari hari yang istimewa, hari Jumat. Bismillah. Dilipat gandakan lagi. Sebagaimana orang dunia tahu betul di mana lahan basah, begitu juga orang akhirat harus tahu betul mana tempat-tempat, mana hari-hari, waktu yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berangkat juga insyaallah. Ya Rabbi anta wasaltahum bawassilni bihim. Ya Rabb, engkau yang menyampaikan mereka ke tempat suci, maka dengan keberkahan mereka sampaikan kami sebagaimana kau sampaikan mereka. Allah, labithu thiyabal bidhi isyaratir ridha. Mereka memakai pakaian yang putih ketika pakaian ihram, isyaratir ridha, mengisyaratkan keridhaan yang ada di dalam hati mereka. Begitu. Mudah-mudahan selamatan berataan insyaallah. Perlu niat yang baik. Kemudian wa in aqbalu alayya adnaituhum, jika mereka menghadap kepada saya menghampirinya. Allah. Jika mereka menghadap, saya yang menghampirinya. Wa in danau minni garrabtuhum, jika mereka mendekat kepada saya dekati mereka. Wa in garrabu minni kannaftuhum, jika mereka mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka mendekat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kannaftuhum, aku dekapi mereka. Aku dekapi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa in walauni walaituhum, jika mereka di sana mengeratkan hubungannya denganku, maka aku akan mengeratkan hubungannya dengan mereka. Bagaimana cara mengeratkan hubungan kita dengan Allah? Lazimkan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan yang kita lakukan dari mengabaikan kewajiban dan berani melakukan sesuatu yang haram. Ada merusak namanya. Kemudian kata wa in safuni safaituhum wa in amilu li jazaituhum, dan kata Allah Subhanahu wa taala,
bahwasanya bila mana mereka berbaikan denganku, senantiasa aku pun berbaikan dengan mereka, dan bila mana mereka melakukan sesuatu untukku, ku beri mereka imbalannya. Ini luar biasa hamba yang istimewa di sisi Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari itu semua insyaallah. Ana mudabbiru umurihim wa sa'isu qulubihim wa ahwalihim, lam aj'al li qulubihim rahatan illa fi dzikri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya akulah yang senantiasa mentakdirkan urusan mereka, dan akulah pula yang senantiasa mengendalikan jiwa-jiwa dan ihwal mereka. Tidak ada ketenangan bagi hati mereka kecuali dalam mengingatku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itulah ketenangan mereka, hanya mengingat Allah. Tidak ada ketenangan yang lebih tenang melebihi daripada ketika seseorang mengingat Allah. Terutama di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketenangan yang didapatkan seseorang di dalam berzikir tergantung kadar keimanannya. Semakin tinggi kadar keimanannya, semakin banyak ketenangan yang dia dapatkan. Ada orang yang merasa risih dalam berzikir. Ada orang yang Masya Allah tenang, tergantung keimanannya. Fahuwa li asgamihim syifa. Zikir itu penyembuh bagi penyakit mereka. Wa ala qulubihim dhiya. Zikir itu menjadi pelita bagi hati mereka. La yasta'nisuna illa bi. Mereka tidak merasa nyaman melainkan dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar mengatakan al-unus bin nas min dalilil iflas. Merasa nyaman dengan manusia itu tanda orang tersebut bakal bangkrut besok di hari kiamat. Merasa nyaman dengan Allah, walaupun berbaur dengan manusia tapi hatinya selalu connect dengan Allah. Sama seperti orang yang lagi ada hubungan dengan orang yang jauh di sana, meskipun dia berkumpul sama teman-temannya, tangannya selalu dengan handphone, nanyakan kabar, udah makan apa belum, habis makan udah cuci tangan apa belum, habis cuci tangan lagi ngapain, terus Masya Allah begitu. Wala yuhittu narihala qulubihim illa indi. Mereka tidak pernah meletakkan hati mereka kecuali kepadaku. Wala yastagirru bihim garar illa ilai. Dan mereka tidaklah merasa tenang kecuali ketika mereka menuju kepadaku. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba itu insyaallah. Ayo terus baca setelahnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, basyiril mujnibina wa anziril sadiqin. Faqala ya Rabb, wa kaifa unzirul sadiqin wa ubassirul mujnibin. Faqala basyiril mujnibina annahu la yata'ajamuni janbun illa ghafartuh wa anzir as-sadiqina an la ya'zubu bi'amalihim fa inni la'adharu adli wa hisabi ala ahadin illa halak. Artikan. Artinya, wahai Daud, sampaikanlah berita gembira kepada para pelaku dosa dan berita ancaman kepada para siddiqun. Daud bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku mengancam para siddiqun dan mengembirakan para pelaku dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, gembirakanlah para pelaku dosa bahwa tidak ada satupun dosa yang terlalu besar bagiku untuk kuampuni, dan peringatkan kepada para siddiqun agar mereka tidak ujub atau congkak karena amalan-amalan mereka, sebab tidak ada seorang pun akan selamat menghadapi pengadilan dan perhitunganku. Basyiril mudhribin wa anziris siddiqin. Kabar gembira bagi para pendosa.
Tapi jangan dijadikan ini adalah sebagai kita itu amaniyul maghfirah, cita-cita untuk mendapatkan ampunan tanpa disertai dengan amal soleh dan meninggalkan daripada maksiat. Akan tetapi kalau kita berbicara masalah ini kan roja, masalah roja, masalah roja, pengharapan kita yang punya dosa, alla yata'adzamuni dzambun, jangan pernah merasa dosanya itu lebih besar daripada ampunanku, bagaimanapun jangan. Akan tetapi jangan sampai itu adalah membuat kita lalai dari beramal, membuat kita di sana berani tetap melakukan kemaksiatan. Jangan sampai. Ini adalah kabar gembira bagi para pendosa. Artinya yang mau meminta ampun, mau kembali kepada Allah, mau taubat kepadanya, ambil kabar gembira. Sebesar apapun dosamu, jauh lebih besar rahmat dan ampunan Allah. Dan para siddiqin, jangan pernah merasa ujub, bangga dengan amalnya. Kenapa? Amalmu dari Allah. Semuanya yang kau lakukan taufik minallah, juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni la adau adli wa hisabi illa ala ahadin illa halak. Kalau sudah Allah meletakkan di sana tentang keadilan dan perhitungannya, melainkan orang tersebut binasa. Mudah-mudahan kita dihisab dengan hisab yang mudah. Dari karenanya inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Biasanya kita berallahumma hasibni hisaban yasira wa adkhilnal jannata bighairi hisab, begitu. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, katabtur rahmata ala nafsi wa qadaitur rahmata liman istaghfarani. Aghfiru dhunuba jami'aha saghiraha wa kabiraha wa la yakburu dhalika alayya wa la yata'azamuni. Fala tulqu bi aydikum wa la taqnatu wa rahmati wasi'at kulla shay. Ila tahlukah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wala taqnatu min rahmati, fala tulqu bi aydikum ila tahlukah, wala taqnatu min rahmati, fa inna rahmati wasi'at kulla syai, wa rahmati sabaqat qadabi, wa khazainus samawati wal ardi biyadi. Artinya, wahai Daud, telah kutetapkan rahmat atas diriku dan maghfirah untuk setiap yang meminta dariku. Aku mengampuni segala dosa yang kecil ataupun yang besar. Tidak satu pun dosa terlalu besar untukku. Maka janganlah kamu membinasakan dirimu dan jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku mendahului murkaku, dan khazanah perbendaharaan langit serta bumi berada di dalam genggamanku. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Kemudian Allah mengatakan ya Daud katabtu rahmah ala nafsi khalas rahmati sabaqat ghadabi. Bagaimana di sana Allah mengatakan wahai Daud aku tetapkan rahmat atas diriku dan maghfirah keampunan liman istaghfarani bagi orang yang meminta ampun kepadaku. Dari karenanya man ruzigal istighfar lam yuhram minal maghfirah. Siapa orang yang diberikan rizki oleh Allah untuk meminta ampun kepadanya, dia tidak diharamkan dari ampunan. Siapapun yang datang minta ampun kepada Allah, dosanya diampuni. Apalagi ini malam, tutup malam kita sebelum tidur dengan membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Siapa orang yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali sebelum tidur, maka Allah taala ampuni dosanya, meskipun dosanya wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan. Mudah, akan tetapi dimudahkan bagi orang yang diinginkan keampunan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali. Ada orang yang dilupakan, ada orang yang memang di sana berat untuk melakukan istighfar. Dari karenanya man ruzigal istighfar lam yuhram minal maghfirah. Orang yang diberikan rizki oleh Allah untuk meminta ampun kepadanya tidak terharamkan dari ampunan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Sama seperti kita datang ke majlis, kalau sudah Allah datangkan kita di majlis, maka lam yuhramil gabul, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Pasti segala harapannya diwujudkan. Orang kalau sudah berdoa mau menadahkan tangan kepada Allah, berarti Allah ingin mengabulkan dan mewujudkan segala harapan dan permintaannya. Tidak mungkin kalau diundang bismillah. Apalagi yang ngundang adalah pemurah. La ilaha illallah. Wala aghfiru dhunuba jami'aha saghiraha wa kabiraha wa la yakburu dhalika alayya wa la yata'azzamuni fala tulgu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Segala kemaksiatan tahlukah, kebinasaan. Meninggalkan kewajiban, kebinasaan. Berani melakukan maksiat, kebinasaan. Bakhil, kalau dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulgu bi aydikum ila tahlukah. Maksud ila tahlukah, jangan pelit. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Harta kalian gunakan di jalan Allah. Majlis berinfak kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, masjid, musalla, majlis, pondok pesantren, langgar, fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Ayo, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah ay al-bukhl. Begitu. La ilaha illallah. Kemudian wala taqnatu min rahmati fa inna rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku wasi'at kulla syai' wa rahmati sabaqat ghadabi. Dari karenanya bagaimana Sayyidina Wahsy ketika ingin taubat, bagaimana Allah menurunkan beberapa ayat kepada Sayyidina Wahsy. Insyaallah kita jelaskan nanti di penutupan. Kita habiskan dulu nih. Wa khazainus samawat wal ardi yadi, dan seluruh perbendaharaan langit dan bumi ada di genggamanku. Khazanah. Minta sama Allah, jangan minta sama makhluk, minta sama Allah. Ayo baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu kulluhu biyadi wa lam akhluq syai'an mimman khalaqtu li hajatin kanat minni ilaihi walakin lita'lama qudrati wa liya'lama an-naziruna fi hukmi tadbiri wa sun'i. Baca lalu ya Daud.
Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqulu man laqiyani min ibadi wa huwa yakhafu 'adzabahu lam u'adzibhu binari. Artikan. Semua kebaikan berada di tanganku. Tidak ada satupun yang kuciptakan disebabkan kebutuhanku padanya. Tidak ada. Karena Allah itu adalah Al-Ghani, wahdaniyah. Tidak berhajat dengan makhluk. Beda dengan kita. Kita berhajat dengan makhluk. Allah mustahil berhajat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Ayo. Tetapi semata-mata agar diketahui kudrat atau kemampuanku. Nah, ini tujuan diciptakannya kita, agar kita mengetahui bagaimana kudrat mampunya Allah, kuasanya Allah dalam menciptakan kita. Ayo. Dan agar orang yang menggunakan pikirannya dapat mengetahui tadbir atau pengelolaan dan ciptaanku. Ayo, asal mau berpikir. Mau kada mau berpikir ya. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Naam. Wahai Daud, dengarkanlah dariku, sebab hanya kebenaran yang kuucapkan. Barang siapa dari hamba-hambaku menemuiku sedangkan ia mencemaskan azabku, niscaya aku tidak akan mengadabnya. Allahumma ajirna minan nar. Mudahan kita diselamatkan dari azabnya Allah. Terus baca ya Daud. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqulu man laqiyani min ibadi wa huwa mustahin min ma'asihi ansaitu hafazatan dzambahu wa lam as'alhu anhu. Naam. Wahai Daud, dengarlah lagi dariku, dan hanya kebenaran yang kuucapkan. Barang siapa di antara hamba-hambaku menemuiku sedangkan ia merasa malu disebabkan dosa-dosanya, niscaya akan kurahasiakan itu semua dari penglihatan malaikat pencatat, dan aku pun tidak akan menanyakannya kepadanya. Yang lebih mulianya lagi, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ini masih belum. Orang kalau benar-benar taubat, semua hafadzah dilupakan oleh Allah, dan besok tidak ada saksi lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asgalaha wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Pada saat itu bumi akan menceritakan beritanya. Tahu beritanya apa? Setiap bumi yang kita pijak melakukan kebaikan atau keburukan bakal jadi saksi besok di hadapan Allah. Dan orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, malaikat pencatat dilupakan dari catatan yang dia catat. Padahal dicatat tuh, dicatat, tapi besok di hari kiamat terhapus semuanya, bahkan dilupakan, dan tidak ada lagi saksi. Karena perlu saksi. Bahkan di sana Allah tidak menanyakannya. Bahkan ada besok di hari kiamat orang ketika disidang, dia menunduk di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, ingatkah engkau hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, di tempat ini kau melakukan maksiat? Dia mengatakan, ya Rabb. Dan engkau melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Iya ya Rabb. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di dunia aku tidak membongkarnya sebagaimana aku sembunyikan engkau dari makhlukku, maka hari ini pun aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Orang-orang yang pendosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal inna. Orang-orang yang mujrimun, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah sambil mengatakan rabbana absarna wa sami'na. Kami sudah tahu, kami sudah mendengar, kami sudah tahu kenyataannya. Kembalikan kami ke bumi. Untuk apa? Na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la ataina kulla nafsin wa kullu nafsin udaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baca setelahnya. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqul law anna abadan min ibadi
عمل حشو الدنيا ذنوبا وهو مصر عليها ثم ندم واستغفرني مرة واحدة وعلمت من قلبه أنه لا يريد أن يعود إليها أبدا ألقيتها عنه أسرع من حبوط الطائر من السماء إلى الأرض. Qala Daud, artikan dulu. wahai Daud, dengarkanlah diriku dan Terus hanya baca dulu qala Daud pulang. Qala Daud. Qala Daud ilahi lakal hamdu min ajli dzalik la yanbaghi liman ya'rifuk an yaqta ya'rifuka an yaqta'a raja'ahu anka ulul angka mana kafnya? Angka Jalal mahwal mana jalannya? La ilaha illallah. Jalal. Wahai Daud, dengarkanlah diriku dan hanya kebenaranlah yang aku ucapkan. Seandainya seseorang dari hamba-hambaku melakukan dosa sebanyak isi dunia seluruhnya, Allah seraya ia terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut, kemudian ia menyesal dan beristighfar kepadaku satu kali saja sedemikian sehingga aku mengetahui dari lubuk hatinya bahwa ia tidak ingin kembali kepada dosa-dosa itu untuk selama-lamanya. Niscaya akan aku campakkan seluruh dosanya lebih cepat dari menukiknya seekor burung. Menukik itu apa menukik? Apa menukik? Dari atas ke bawah. Iya, apa namanya? Mencirok ya. Menciruk tuh kaliangan. Menukik. Nah. Terjun. Hah? Betajun. Betajun tuh orang mandian. Menukik. Terjun payung gitu. Terjun payung tuh lambat. Ini kan lebih cepat dari menukiknya. Dari apa? Menukik. Meluncur. Oh, itu leh. Saya tersalah kamu aja sudah itu. Harus baca. Mulai lebih cepat tuh baca. Nah, hilang batasnya. Niscaya akan aku campakkan seluruh dosanya lebih cepat dari menukiknya seekor burung dari angkasa ke bumi. Wah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Jalal, dosa yang mana kita lakukan antara kita dengan Allah. Cukup dengan menyesal. Kenapa? Karena penyesalan itu adalah taubat. An-nadam huwa taubah. Dari karenanya syarat taubat apabila dosa itu antara kita dengan Allah cukup dengan 3. Yang pertama penyesalan, yang kedua istighfar, yang ketiga punya tekad kuat untuk tidak mengulangnya lagi. Tapi ingat, kalau dosa antara kita dengan hamba Allah tidak bisa dengan seperti ini. Harus tambah satu lagi. Kalau kita mengambil haknya, kembalikan. Kalau kita di sana pernah menzaliminya, meminta halal, pernah menggosipnya, kita minta ridhonya dari orang tersebut. Maka dari karenanya lebih baik kita bawa dosa 70 dosa antara kita dengan Allah ketimbang satu dosa antara kita dengan hamba Allah. Berat itu urusannya berat. Begitu. Asalkan benar-benar menyesal, meminta ampun, kemudian tidak mengulangnya lagi, maka akan aku campakkan seluruh dosanya lebih cepat dari menukiknya seekor burung dari angkasa ke bumi, dari jatuhnya lebih cepat dari itu.
langsung diampuni. Luar biasa, Ghaffarud dzunub. Taib. Daud berkata, wahai Tuhanku, segala puji bagimu atas itu semua. Tidak patut bagi yang mengenalmu berputus asa dari ampunanmu. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Orang yang putus asa adalah hanya orang-orang yang binasa. Tinggal khatimah doa. Allahumma atina min ladunka ajran 'azima wahdina siratan mustaqima waj'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa batinan wa zahiran wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim ma syaa Allah la quwwata illa billah walhamdulillahi alladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والله أعلم وأحكم والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Dan وكان الفراغ من تأليفها في أحد شهور سنة 69 وألف. Selesainya beliau menulis ini dari salah satu bulan di tahun 1069 Hijriah. Dan beliau, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita selesaikan ini kitab bertepatan dengan bulan wafat beliau, yaitu bulan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan wafatnya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana beliau diwafatkan di bulan yang mana kita berada pada saat ini. Hadzal Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan. Tanggal berapa beliau wafat? Jalal, tanggal berapa? Tanggal berapa beliau wafat? Muneron? Hah? Tanggal berapa? Tanggal? Jadi siapa? Kenapa 17 Dzulqa'dah? Aku mengatakan tadi apa? Kita menghatamkan ini kitab bertepatan di bulan. Tanggalnya berapa? Tanggalnya berapa? Aku kurang tahu. Aku betul kalau nikah. Nah, di bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 7 Dzulqa'dah. Tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Zambal. Ya, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam beliau. Malam Ahad yang akan datang kita menceritakan tentang Sayyidina Wahsy yang hampir putus asa, akan tetapi Allah terus menurunkan ayat demi ayat demi Wahsy sehingga Wahsy kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam Ahad yang akan datang pengumuman kitab apa yang akan kita baca selanjutnya.